Suami ibu jangan pernah dihina pekerjaannya, jangan pernah. Maka ibu-ibu, kalau Anda sudah kecewa, marah, maaf dengan pasangan Anda, tolong pikirkan anak Anda. Kalau istrimu ngomong, dengarkanlah. Bapak-bapak itu harus dipenuhi kebutuhan seksualnya. Karena bagi pria itu butuh sekali. Cuma 5 menit gak akan lama, 5 menit gua tahu. Hanya ganas di muka. Dan ingat kalau laki-laki sudah dipuaskan, nurut ya kayak anjing jinak. Suster ketawa, kau ngerti ya? Perkawinan di dalam kitab hukum kanonik pun dikatakan perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita, lihat pria dan wanita, Adam dan Hawa. Maka sampai kapanpun gereja Katolik tidak pernah meresmikan perkawinan sesama jenis. Karena sejak kitab Kejadian Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Menyatukan laki-laki dan perempuan. Maka tidak pernah bisa sesama jenis mencintai dan diberkati di gereja Katolik. Tidak ada hukumnya. Gereja menentang perkawinan itu. Walaupun maaf di beberapa negara sudah diterima. Tapi sekali lagi itu bukan hukum Tuhan. Itu bukan hukum Tuhan. Kebersamaan seluruh hidup membentuk kebersamaan seluruh hidup. Halo, di sini letaknya. Tidak boleh ada uang laki-laki, uang perempuan. Bapak-bapak, semua pendapatanmu harus diserahkan kepada istri. Ingat, pada saat Anda menyimpan banyak uang, itu adalah godaan. Sudah, jangan didiskusikan di belakang. Harus tahu. Karena istri itu, walaupun tidak sekolah ekonomi, pandai mengatur uang. Pandai. Dan kalau tidak pas, selalu hutang. Ya atau tidak? Iya, setiap warung kasbon dulu, kasbon. Dulu waktu kecil ibu saya pun hutang. Dan kalau hutang saya suruh Eko kok ke warung. Uangnya mana? Hutang. Saya datang dan tukang warung sudah tahu kalau saya nongol, hutang ya. Iya mbak. Kalau bayar, ibu yang bayar sendiri. Kurang ajar nggak? Anaknya dikorbankan. Jadi kalau setiap lewat warung, kok nggak hutang? Mau. Hutang. Setelah saya jadi pastor, itu warung masih ada. Lalu saya datang, mau hutang lagi. Sudah jadi pastor, saya beli ini warung. Lalu si banyak, emang punya duit? Ada kolekte. Jadi setiap ibu-ibu sering kali dia berani malu. Supaya menyelamatkan keluarganya. Mengorbankan. Demi siapa? Keluarga. Demi kebaikan keluarga. Maka ibu-ibu, kalau Anda sudah kecewa, marah, maaf dengan pasangan Anda, tolong pikirkan anak Anda. Kalau Anda sudah benci banget dengan suami Anda, saya sudah dilukai sekali pastor, saya sudah jengkel sekali dengan suami. Bukan jalan cerai. Karena kalau cerai, anakmu menjadi korban. Maka ada beberapa anak Romo saya bertahan karena anak saja. Ya sudah, it's okay. Harus ada motivasi. Anak saya masih butuh bapaknya. Demi kebersamaan seluruh hidup. Dan dari sifatnya ada 3 ciri khas perkawinan. Kesejahteraan suami istri. Jadi kita itu harus menyejahterakan istri. Jadi bapak-bapak tolong berikan apa yang terbaik untuk istrimu. Kalau istrimu ngomong, dengarkanlah.
Istri itu memang akan ngomong terus. Kalau punya masalah, istri itu bicara. Kalau laki-laki punya masalah, apa yang akan dilakukan? Diam, diam, diam. Dan kadang-kadang istri tidak sadar. Pada saat suami diam, lalu istri dekat, ngomong, ngomong, ngomong. Istrimu, istrimu. Gitu ya. Lalu suami, kamu kan punya masalah. Gak ada, kelihatan dari wajahnya. Iya, masalah saya adalah kamu. Gitu ya. Ibu-ibu akan bicara, ngomong. Perempuan akan berbicara. Maka Pak, Anda tahu kata psikolog, perempuan itu sehari 300.000 kata. Dan laki-laki itu hanya 7.000 kata sehari. Maka kalau belum selesai 300.000, dia akan tambahkan besoknya. Maka kalau ngomong terus mah, belum 300.000, belum, terus. Jadi kalau sudah selesai ngomong, Anda ke tempat sampah, gini. Keluarkan semua. Jadi itulah wanita. Berani menyejahterakan. Wanita butuh didengarkan. Sedangkan laki-laki harus disenangkan ibu-ibu. Ini adalah ada anak-anak lagi gua ngomongnya bagaimana ini. Jadi bapak-bapak itu harus dipenuhi kebutuhan seksualnya. Karena bagi pria itu butuh sekali. Bagi wanita beberapa sudah punya anak. Sudahlah gak perlu begitu-begitu lagi. Sudah gak butuh begitu-begitu lagi. Istri juga laporan, pastor sudah jangan begitu-begitu. Lah ini suami, sudah saya jadikan pastor saja. Enak, kita tidak terima barang bekas ibu. Enak aja kata saya. Bu, maaf. Kalau Anda menolak suami Anda untuk berhubungan seksual, maaf, Anda menjatuhkan suami Anda kepada hubungan dengan yang lain. Sudahlah, relakan saja, cuma 5 menit gak akan lama, 5 menit gua tahu. Laki-laki itu kan garang. Kasih udah toh, ayo. Suster ketawa, kau ngerti ya? Curiga saya. Kalau saya tahu sekolah. Mereka hanya ganas di muka. Dan ingat kalau laki-laki sudah dipuaskan, nurut ya kayak anjing jinak. Betul toh, saya salah kah? Saya betul kan? Itu. Ku terkam kau, ku cabik-cabik kau. Alah kampret kamu. Kedua, perkawinan tujuannya adalah apa? Demi kelahiran anak. Dan yang ketiga, pendidikan anak. Nah, kalau demikian, mengapa perkawinan tempatnya harus tempat saling mengasihi, kok menjadi tempat yang saling menyakiti? Kenapa kok demikian? Mari kita lihat ibu-ibu, bapak-bapak sedikit. Angka perceraian di Indonesia dari 2017 sampai 2020 terdapat 1.281 kasus. Begitu banyak. Apa penyebabnya? Ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, judi, poligami, mabuk, zina. Dan setiap tahun ada 400.000 pasangan cerai di Indonesia. Jadi begitu membludak perceraian. Apakah lembaga perkawinan tidak sakral lagi? Kita tidak bisa menjaga. Kita mudah menyerah. Sudahlah, selesai. Bapak Ibu, di Amerika ada sebuah penelitian antara orang yang cerai dan bertahan. Orang yang cerai dan bertahan kebahagiaannya tetap sama. Dan kalau orang cerai menikah lagi, biasanya 70% sampai 50% kembali cerai lagi.
Jadi perceraian itu bukan jalan menyelesaikan masalah, bukan. Masalah perkawinan hanya bisa diselesaikan dengan apa? Bertahan, bertahan, bertahan. Apa yang membuat hidup perkawinan hancur? Pertama, karakter pasangan berubah. Tadi dia yang penuh sayang, selalu mendengarkan, tiba-tiba keluar aslinya. Laki-laki yang tadinya mau kemanapun menjemput, diantar setelah menikah, aku mau ke apotik, jalan sendiri saja. Antar, hai saya ada acara. Apa? Kumpul dengan teman-teman, tempat ronda, ngobrol. Sudah kamu jalan sendiri, tidak ada yang memperkosa kamu. Lihat, karakter berubah. Dulu dia begitu baik, dia begitu omongnya sopan-sopan. Setelah menikah kasar, keras. Keluar aslinya. Dan kita tidak apa? Tidak siap. Tidak siap. Kok dia seperti ini ya? Kok tidak seperti dulu ya? Dia dulu banyak memeluk, banyak menyayang. Bapak-bapak ingat, perempuan itu butuh dipeluk. Coba peluklah perempuan, jangan mikirin seks, nggak perlu. Peluklah istri Anda. Walaupun baunya sekarang udah bau bawang goreng lah gitu. Bau apa namanya, nginang lah gitu. Udah bau ketek lah gitu. Udah peluk. Istri Anda butuh disentuh lagi. Tolong disentuh. Sebelum tidur berdoa salam Maria, saling berpegangan tangan. Pegang jari istrimu yang sudah sama bentuknya antara jempol dan kelingking. Sudahlah. Gitu ya. Itu karena kerja keras gitu ya. Istri butuh apa? Dipeluk. Suami butuh apa? Bu, suami ibu jangan pernah dihina pekerjaannya. Jangan pernah. Kamu ndak pernah kerja, kamu pemalas. Itu menghina. Apalagi kalau pendapatannya kecil, kamu cuma bawa segini, itu sakit hati. Puji pekerjaan suami sekecil apapun. Kalau dia tiba-tiba habis makan, bawa bekas makannya ke dapur, padahal enggak pernah. Puji, bapak, berkorban sekali, Superman, Puji. Tiba-tiba dia menyapu, membersihkan padahal tidak pernah langsung. Hai, ini suamiku tersayang. Sini mama peluk itu. Puji pekerjaannya, sekecil apapun. Apalagi kan biasanya kalau bohlam sudah mati, suami kan jarang mengganti. Kadang-kadang suami nunggu istri ganti. Ayo ma, ganti ma, hati-hati jatuh. Perlu sakramen perminyakan dulu atau tidak ma gitu. Jadi lihat di sini, saya harus tahu bahwa dalam perkawinan menyejahterakan pasangan itu tidak pernah mudah. Tidak hanya itu, apa yang mencabik-cabik perkawinan pun kebosanan, bosen. Kenapa bosen? Karena suami istri sudah jarang ngobrol yang nyambung. Karena kalau suami istri ngobrol berdua, ujung-ujungnya, itu dia. Lihat, pada rajin ke gereja dua-duanya. Lihat. Kalau udah ngobrol, ujungnya bertengkar. Coba belajar menikmati. Bu, suami itu memang kalau berdua tidak terlalu senang banyak ngobrol. Duduk berdua saja sudah menikmati. Lah istri kalau duduk berdua, aneh kalau nggak ngobrol. Betul atau tidak? Itu, suami butuh diem, kita berdua aja cukup, istri aneh. Emangnya saya dengan mayat harus ngomong. Itu lihat. Maka harus saling bertahan.
Nah saudaraku, bagaimana memperbarui hidup perkawinan? Kalau demikian, jadi kalau perkawinan Anda punya masalah, jangan lupa semua keluarga punya masalah. Apakah suster hidup membiara nggak punya masalah? Langsung menjawab sama-sama, punya. Betul. Karena kalau suster tidak punya masalah, suster gila. Betul. Hanya orang gila yang tidak punya masalah, betul atau tidak? Betul, ya. Jadi kalau Anda punya masalah, bagus, haleluya, Anda normal coy. Normal. Hanya sekarang bagaimana saya menghadapi permasalahan. Bagaimana saya menghadapi jengkelnya suami. Bagaimana menghadapi ekonomi, begitu banyak hutang, begitu banyak ketakutan, ini punya 5 anak gitu ya. Belum sekolah semuanya harus dibiayain. Bapak Ibu, pertama jangan lupa, perkawinan itu proyeknya Tuhan. Iya, bukan proyek Anda. Jadi kalau perkawinan itu proyeknya Tuhan, Ibu, Bapak, Anda hanya bertahan kalau bersama Tuhan. Jadi kalau Anda perkawinan tidak bersama Tuhan, yang ada hanya marah, jengkel, kecewa.